dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa di rumah dan juga di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Bersama kita bisa I'm Possible. Saya ingin bertanya, siapa dari Anda yang hadir di sini punya karakter pemarah atau gampang emosi? Hati-hati loh kalau punya karakter seperti itu, karena menurut penelitian orang yang gampang tersulut emosinya bisa menurunkan tingkat kecerdasan. Dan ada yang lebih gawat lagi, kalau orang suka marah-marah, lambat laun akan menurunkan sistem kekebalan tubuh dan berujung menimbulkan resiko beberapa penyakit. Stres, sakit kepala, bahkan bisa menyebabkan sakit jantung dan stroke. Lantas, apa orang tidak boleh marah bila situasinya memaksa demikian? Lalu bagaimana kita bisa mengelola emosi agar mampu meredam amarah supaya tidak merugikan diri kita dan juga orang lain? Apalagi besok umat muslim akan menjalankan ibadah puasa di mana orang wajib untuk pintar-pintar mengendalikan amarah. Nah, untuk mengupas tema ini sudah hadir Pak James Kwi dan juga Pak Deddy Susanto, coach sekaligus konselor kita. Dan tentunya saya sendiri Mary Riana. Dan malam ini kita akan mengangkat tema marah itu mahal. Nah, langsung aja ke Pak James. Marah itu mahal Pak James? Mahal sekali. Marah itu mahal sekali karena kadang-kadang marah yang tidak terkendali, marah yang berlebihan itu bisa langsung merusak hubungan, ya. Hubungan keluarga, hubungan dengan rekan, hubungan atasan, hubungan dengan pelanggan, ya. Jadi marah itu mahal dalam hal bisa merugikan, ya. Marah itu mahal juga karena bisa jadi juga seharusnya orang itu dimarahin, tetapi tidak dimarahin. Akibatnya dia tidak sadar kesalahannya, dia tidak belajar dan dia tidak maju-maju. Mahal buat dia juga, mahal buat perusahaan kita juga. Marah itu juga mahal jika marah yang seharusnya disalurkan, tidak disalurkan sehingga diri kita jadi sakit, jadi stres, dari marah. Karena marah tersimpan yang tidak tersalurkan. Itu mahal buat kesehatan kita. Oke. Jadi ada banyak aspek sebenarnya bagaimana kita bisa meninjau bahwa marah itu mahal. Tapi yang terlebih lagi ketika kita marah sebenarnya prosesnya itu terjadi di dalam tubuh kita. Nah apa yang sebenarnya terjadi internally ketika seseorang itu marah? Baik Miss Mary, jadi saya akan menjelaskan ini dengan memberikan ilustrasi. Ya. Ketika kita sedang marah, ada minimal 4 komponen dalam otak kita yang terlibat. Anda kelihatan nggak ada seperti red bean, kacang merah, kelihatan? Ini namanya amigdala, ya. Kecil saja, tapi dia pusat emosi kita. Kalau kita lihat lebih jelas, si amigdala ini tetanggaan sama hipotalamus. Hipotalamus ini yang mengatur kelenjar, hormon, metabolisme energi maupun pembuangan, yang mengatur tekanan darah, suhu tubuh, bahkan nafsu makan. Amigdala juga tetanggaan sama hipokampus. Kalau Anda sedang merasa, kok sekarang aku belajar, kok susah nyerap ya? Mungkin Anda sedang diliputi rasa marah atau rasa sedih atau rasa kecewa. Ini ada makna yang luar biasa. Artinya ketika kita marah bisa jadi mahal karena mengganggu yang lain-lain. Contoh, ada orang ketika marah dia susah tidur, ya. Karena hipotalamus nanti ujung-ujungnya ke hormon yang melatonin untuk nyenyaknya tidur. Ada orang ketika marah dia sulit kreatif. Karena untuk kreatif adalah butuh hormon serotonin. Kalau Anda lihat di atas ini ada neokorteks, ya. Ini mengenai mengambil keputusan. Makanya orang kalau sedang marah, ngambil keputusan, kebanyakan pasti salah. Karena intuisinya nggak nyala, logika nggak nyala. Sehingga marah itu menjadi mahal. Nah, bagaimana mengatasi marah? Ada banyak tips, tapi ada 2 yang ingin saya bagikan. Pertama adalah tolong konversikan keluar. Anda investasikan beli sensek nggak mahal kok. Ya, kalau lagi marah sama siapa, kalau sempat pulang dulu dipukul senseknya. Wah, digregetkan, digemesin, dikeluarkan ke situ. Karena Anda membuangnya, melepaskannya. Selama tujuannya untuk membuang itu nggak apa-apa. Karena Einstein pernah mengatakan, energi itu tidak pernah hilang, namun berubah bentuk atau berpindah tempat. Kalau Anda marah, Anda tahan-tahan.
Ketika ditanya, gimana kamu udah maafin dia belum? Udah. Sekarang. Itu hanya soal waktu. Atau bisa nulis diary, aku sebel banget sama dia, kenapa sih dia gitu sama aku? Dikonversikan. Nulis diary itu penting. Ya. Atau Anda bisa bernyanyi. Anda pernah dengar nggak nyanyi itu atau karaoke itu 70% curhat? Pernah dengar kan ya? Nah, atau hal kedua yang saya ingin sarankan, waktu Anda sedang marah sama seseorang, ikuti kata-kata saya seusai saya mengucapkan, orang yang menyakiti hatiku adalah utusan Tuhan untuk memproses aku supaya dewasa. Tidak lewat dia, tetap akan lewat orang lain. Kebetulan saja dia dekat, jadinya dia yang dipinjam. Aku pun sering dipinjam Tuhan untuk menyakiti orang lain. Memproses mendewasakan dia. Enggak lewat aku, tetap akan lewat orang lain. Untuk menyakiti dia. Sekarang aku paham, manusia itu saling mengasah. Asih, asah, asuh. Nah, dengan kita punya prinsip seperti ini, setiap kali kita disakiti oleh orang lain, kita langsung punya mindset, oh dia utusan Tuhan untuk mendewasakan aku. Tapi jangan pula pulang dari sini Anda lalu berkata pada temanmu, waktu Anda menyakiti dia lalu dia marah, aku tuh utusan Tuhan untuk menyakiti kamu. Jangan, itu sih menyakiti sengaja ya. Lalu bagi Anda yang juga masih merasa bersalah, Pak aku merasa bersalah banget, udah 2 tahun belum hilang-hilang karena aku pernah nyakitin temanku. Kalau Anda ditanya, kamu sengaja nggak waktu itu? Enggak sih. Berarti Anda hanya dipinjam untuk menyakiti dia. Jadi kesimpulannya, supaya Anda nggak marah sama seseorang ketika ada orang menyinggung Anda, menyakiti Anda, langsung mainkan di dalam benak Anda. Dia utusan Tuhan untuk memproses aku supaya dewasa. Manusia saling mengasah. Atau mungkin dia sedang nggak bahagia, mungkin dia lelah. Aku kalau lagi lelah juga bisa nyakitin orang kok, ya. Saya yakin Anda semua dan termasuk kita di panggung ini juga bisa ngontrol emosi kita sehingga kita bisa mengendalikan rasa marah demi kebahagiaan dan masa depan kita. Because I'm possible. Terima kasih Pak Deddy. Oke. Jadi siapa sih yang nggak pernah marah? Pasti setiap manusia pernah merasakan amarah karena itu adalah bagian dari emosi kita. Tapi apakah marah itu salah? Apakah marah justru hanya akan selalu menambah masalah? Atau sebaliknya, bahkan justru marah itu diperlukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita telah mengundang seseorang yang telah hadir malam ini. Beliau adalah guru besar salah satu universitas Islam ternama di Indonesia, penulis buku-buku bernafaskan Islam, dan seorang cendekiawan yang banyak memberikan pandangan-pandangannya untuk agama dan juga untuk bangsa. Langsung saja kita sambut Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat.